Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang semuanya. Selamat datang Mbak Ayunda, Mbak April. Perkenalkan, saya Pak Alif. Biasa di sini dipanggil Pak Al. Dan bersama saya tamu undangan kita yaitu ada Mbak Ayunda dan Mbak April. Oke. Untuk beberapa waktu ke depan kita mau podcast nih bareng siswa-siswa hebat kita dari SMK Negeri 1 Mego, khususnya dari jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Dan sekarang udah ganti menjadi bisnis digital. Oke gitu. Nah, kita sekarang duduk di sini pada kesempatan ngobis di podcastnya Ngobrol Bareng Bisnis Digital. Oke, nah kali ini teman-teman, saya sebagai guru tuh juga pengen tahu gimana rasanya sebagai siswa SMK Negeri 1 Mego. Makanya saya pengen tanya-tanya nih sama Mbak Ayunda sama Mbak April terkait dengan perasaannya di SMK Negeri 1 Mego. Nah, boleh dong saya tanya-tanya? Boleh dong tentunya Mbak Alif. Gimana kabarnya sekarang Mbak Ayunda? Alhamdulillah Pak Alif sangat-sangat baik. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Oke, Mbak April gimana nih? Sehat nggak nih hari ini? Sehat. Saya duduknya di sini ada sehat berarti. Wah, karena kita lagi duduk di sini berarti kita lagi sehat-sehat semua ya kan? Sehat semua. Oke, boleh ya saya tanya-tanya. Pertanyaan yang pertama, apa ya yang enak tuh? Boleh ceritain dulu nih. Kenapa sih akhirnya kalian kok bisa memilih SMK bukan SMA? Apalagi kan sekarang SMA udah banyak yang terkenal ya kan? Ayo coba jawab siapa duluan? Mbak April dulu. Saya. Oke, ayo. Kenapa sih Mbak April milih SMK, nggak milih SMA aja? Mungkin karena saya milih SMK karena saya lebih prospek ke keterampilan. Jadi saya lebih suka gerak daripada duduk diam. Baik mungkin kalau aku itu kenapa aku milih SMK? Karena di SMK itu kan biasanya kejuruan ya, Pak. Jadi untuk mengasah skill. Nah, di situ saya lebih suka untuk ya sama seperti Kak April, lebih suka bergerak daripada cuma duduk dan harus menghafal materi. Ya, Pak Ali. Karena sebenarnya kalau materi itu terlalu otak banget. Tapi kalau diimbangin dengan praktek itu lebih seru. Iya. Pak Ali. Oh gitu. Menarik. Berarti basic awalnya adalah kalian lebih suka gerak daripada duduk manis berpikir. Benar. Oke, nah hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya kita para teman-teman guru, khususnya saya sendiri itu juga nggak tahu ngapain sih anak-anak sekarang milih SMK. Mungkin karena kejuruan ya, atau mungkin karena basicnya apa ya kan. Ternyata alasan mereka sebagai siswa SMK Negeri 1 Mego, khususnya di bisnis daring dan pemasaran atau sekarang jadi bisnis digital, karena mereka lebih suka gerak daripada duduk manis berpikir. Oke, kalau gitu, waktu pertama kali daftar, kamu sudah yakin belum dengan punya jurusan ini? Atau ragu-ragu waktu pertama kali daftar nih? Kok bisa ngambil jurusan bisnis digital? Kayaknya awalnya agak ragu-ragu kalau masih duduk kelas 9. Lagi kelas 9 awal kan kayak udah dari sekolah itu ya pilih nih mau ke SMA atau SMK. Kalau ke SMK mau jurusan apa. Jadi saya di situ itu kayak bimbing dari sekolah asal itu mau ke jurusan apa. Nah saya prospeknya itu ke bisnis digital. Itu Salah satu penyebabnya adalah karena dari sekolah lama waktu kamu kelas 9 dulu udah diarahin ya kan, diarahin untuk ke SMK. Kalau Mbak April, Mbak Ayunda, aku lupa lagi nih. Kalau Mbak Ayunda gimana? Kalau aku awalnya sudah langsung yakin mau ambil jurusan ke bisnis karena ayah aku tuh punya bisnis Pak Alif. Wow, Jadi punya kayak hebat banget jadi nih. ini pedagang bakso kecil-kecilan gitu, punya gerobak gitu. Nah aku tuh pengen mengembangkan itu Pak Alif. Sekarang kan media sosial kan cepat untuk berkembang Pak Alif, jadi aku pengen mengembangkan itu. Oke, berarti ingin mengimplementasi keilmuannya kepada usahamu langsung. Oke, Iya, hebat seperti banget nih. itu. Berarti memang dari awal kamu masuk sini udah
kebayang nih aku ngambilnya jurusan bisnis digital, nanti prospeknya mau buat aku kembangin usahaku sama keluarga gitu ya. Oke. Iya. Selain baik. itu dari orang tua pun juga mengarahinya untuk ke bisnis Pak Ali. Oh berarti sudah disupport orang tua juga? Iya, sama-sama sudah disupport. Mbak April disupport orang tua nggak? Disupport dong, Oke. yakini orang kaya. Kalau gitu berarti kalian hari ini udah ngerasa dong jurusan ini sesuai passion kamu apa enggak? Sesuai. Udah Oke, sesuai ya? sesuai. Kalau Mbak Yunda gimana? Kalau lama-lama sesuai ya Pak Alif. Kok bisa lama-lama Iya, sesuai? Gimana ini? Awalnya tuh aku shock Pak Alif kayak kok ternyata gini, kok tidak praktek-praktek, ini kapan prakteknya? Tapi lama kelamaan, oh ternyata seru ya di sini. Oh di kelas 10-nya ya? Iya, di kelas 10-nya tuh kayak kenapa kelas 10 dulu kok nggak banyak prakteknya gitu ya kan? iya. Karena teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang di rumah juga nih, dimanapun kalian berada, cerita nih kalau di SMK di kelas 10 itu rata-rata masih dasar-dasar teman-teman. Jadi kalau dasar-dasar misalkan kalian sekarang kan ngambilnya jurusan bisnis digital nih, di kelas 10-nya kita ngasih tahu dulu. Maksudnya kalian harus tahu dulu nih di bisnis digital kalian mau ngapain aja. Itu kan full pengetahuan dulu. Kalian dari SMP yang belum tahu apa-apa sebelumnya tentang jurusan ini, tentang SMK, akhirnya di kelas 10 kita tanamkan dulu pengetahuan tentang bisnis digital, tentang kejuruannya. Makanya di kelas 10 dulu minim praktek. Yang penting kamu tahu dulu nih bentuk karakternya dulu. Kalau kita di bisnis digital ya kita bentuk karakter kita tentang bisnis digital dulu. Barulah kelas 11 weh kayaknya kalau praktik kalian udah nggak ada nih waktu buat istirahat dari praktik ya kan? Iya, lagi Praktiknya terus-terusan dari semua mapel nih, mapel digital present praktik. Iya. Kemarin pakai komputer harus Excel ya kan? Loh, Iya. dan lain sebagainya, digital branding, digital marketing. Padet, bener-bener padet. Padet banget kan? Tapi itu paling seru loh Pak Alif, bisa main-mainin alat, Ya. belajar banyak alat, Iya. itu seru banget Pak Alif. Suaranya renyah, cetek. Itu di luar dugaan kalian waktu kelas 10 kan, dan itu sebenarnya udah kalian tunggu-tunggu kan? Nah, Iya. itu yang sudah ditunggu-tunggu Pak Alif. Nah, dengan perkembangan bahasa belajar kalian dari kelas 10 dan sekarang udah kelas 11, nah ada berarti timbul pertanyaan baru nih. Pengalaman kamu waktu belajar jurusan ini, ada yang nggak bisa terlupakan nggak? Atau gimana? Ya. Ekspektasinya dibanding awal dulu gimana? Udah cocok? Agak shock sih. Agak shock malahan. Ya, Kenapa nih? Pikir SMK itu kan lebih ke praktek ya, seperti yang sebelumnya dibicarakan. Hmm. Nah, awal-awal ternyata itu materi, dan awal materi itu beberapa itu kayak sebenarnya nggak pernah pelajari ini, dan terkadang belum paham itu dilewatkan. Hmm. Nah, jadi kayak harus ngejar materi itu. Terus materi kan banyak kan Pak untuk dasar-dasar ini. Iya. Nah, kan nggak ada praktekan. Jadi beberapa ada yang paham, ada yang enggak. Tapi setelah ada di tengah semester kan mulai praktek. Nah, itu baru paham dan seru banget menurut saya. Oh ternyata kayak gini ya kemarin. Kemarin tuh bilang kita mengajari ini dan hari ini kita praktek kayak gini ya. Oke, jadi tahu kayak gitu ya. Iya. Itulah asiknya kalau di kejuruan ya kan. Apalagi kita di bisnis digital. Kerjaannya nggak terlalu berat, kegiatannya asik-asik ya kan, Asik, konten, ya kan, asik, mengenai iya. branding, riset pasar, asik banget. Nah, berarti selama pembelajaran kan udah melalui banyak momen ya kan? Udah. Momen dulu, aduh kok nggak kayak gini ya? Momen di tengah jalan, waduh ternyata pembelajarannya makin berat. Dan sekarang momen udah ngerasain praktikum ya kan? Kalau menurut kalian, momen apa yang paling berkesan waktu belajar di sini? Kalau Dan aku nggak tuh- terlupakan. Gimana? Kalau aku Mbak tuh Yudha yang nih? paling berkesan itu waktu pertama kali dikasih tugas untuk ngonten Pak Alif. Itu yang aku tunggu-tunggu Pak Alif. Berarti udah nunggu-nunggu nih kapan Iya. saya nonton gitu ya? Iya Pak Alif, sekalinya dikasih konten itu aku sangat-sangat semangat dan excited gitu Pak Alif. Berarti kamu emang suka ngonten. Iya, suka konten, suka berbicara Pak Alif. Public speakingnya semakin Iya. kuat juga ya kan? Iya. Terus alat-alat pertama yang kamu tahu dulu apa waktu ngonten? Seperti tripod dan Kamera, lighting, ya kan? seperti itu Pak Alif. Taunya dia ya pokoknya yang bundar itu.
Kalau Mbak April gimana nih Mbak April? Ya, Ada sama momen sih. yang berkesan? Yang bisa sih yang konten itu cuma kalau di aku lebih suka yang mengedit. Malah suka editing. Ya saya editing. Iya. Karena beberapa kalau saya konten kadang di depan kamera itu Pak ya. Fokusnya gini, kadang kalau ada yang langsung fokusnya langsung Fokusnya pecah. Iya, fokusnya pecah jadi kepikiran yang lain. Iya. Ya kan? Nah, ini nggak boleh muncul di konten kita ya kan. Kita harus bisa terlihat lebih agresif, lebih natural. Oke. Kalau udah sampai di titik ini teman-teman, kalian ngerasa salah jurusan nggak sih? Udah sesuai nih ya atau gimana? Aduh, ternyata kayak gini ya jurusan bisnis digital gitu. Ngerasa salah jurusan nggak? Kalau Mbak April udah masih ngerasa salah jurusan atau gimana sih? enggak. Sekarang enggak. Sebenarnya kayak bisnis digital ya kayak seperti ini. Ternyata setelah dibaca itu kayak wah, ada berapa materi yang menarik yang saya nggak expect kayak ternyata bisnis digital cuma kayak bisnis aja, masakan aja. Ternyata juga ada kayak coding dikit gitu. Itu kayak apa ya, perpaduan antara ada jurusan TKJ, ada jurusan TI juga gitu. Berarti pernah dong ngerasa salah jurusan enggak ya? Enggak. Enggak. Udah sesuai banget nih. Sesuai. Kalau Mbak Ayunda gimana? Kalau aku cuman awal-awal saja Mbak merasa salah jurusan Mbak. Awal-awal Ya. pernah ngerasa salah jurusan ya? Asik nih, gimana Ya, kita bahas karena- dong? Karena di awal-awal itu ya seperti itu aku nunggu prakteknya kok nggak praktek, terus bisnis katanya bisnis tapi kok cuma pelajarin teori-teori aja, terus tapi lama-lama kemudian itu ada praktek, ada pengoperasian alat, itu seru banget sih Mbak Arif. Berarti sempat Nah. ngerasa salah jurusan, Nah. tapi ternyata setelah mendalami materi sudah jalan agak lama akhirnya kamu tahu nih. Iya. Ya kan? Oh ternyata gitu ya jadi siswa rasanya. Kayak hal-hal kayak gitu saya nggak tahu loh. Setahu saya ngajar di kelas anak-anak antusias ya kita belajar bareng. Ya kita kan nggak tahu nih perasaan hati kalian. Ya, saya bukan dukun ya, mana tahu isi hatinya ya kan. Oke, kalau kalian sekarang kan udah kelas 11, udah waktunya buat memikirkan masa depan. Kira-kira kalau kalian setelah lulus nanti pengen jadi apa itu udah harus di planning dari sekarang ya kan. Karena kalian udah tahu dalamnya bisnis digital, apa aja yang dipelajari, apa aja yang harus kalian kuasai kompetensinya ya kan. Nah, sekarang jadi muncul nih pertanyaan baru setelah lulus, kalian mau ngapain? Kalau aku setelah lulus itu inginnya bekerja dulu Mbak. Bekerja Kerja dulu dulu. untuk mengumpulkan modal. Nah setelah itu pengennya kuliah untuk memperdalam ilmu. Kalau di Ya. SMK kan ya masih dasar-dasar seperti itu Pak. Ya. Jadi saya ingin ke kuliah untuk memperdalam ilmu. Setelah itu praktik pada bisnis yang akan saya bangun seperti Oh, itu. berarti langsung mau bangun bisnis dia. Iya. Oke, habis lulus, ya kan? Kemampuan udah ada, langsung dipraktekkan di dunia kerjanya dulu sementara ya kan. Kemudian pengen memperdalam lagi di kuliahnya. Habis kuliah punya keilmuan tentang bisnis digital, apalagi sekarang kan udah ada di kuliah, ya kan jurusan bisnis digital kan udah ada. Habis itu dia langsung mau bangun bisnis. Oh, hebat banget tepuk tangan dong, Mbak Ayunda. Jadi pengusaha. Iya, itu Bisa benar muda. muda. Jangan-jangan dia nanti jadi miliarder muda. Ya? Oh iya. Ya kan? Besok pakai Lamborghini. Iya. Bagaimana kalau Mbak April? Saya lulus mau kuliah. Nah di kuliah itu saya mau juga sambil kerja. Jadi kuliah sambil kerja. Di kerja nanti bisa kayak dapat ilmu yang mungkin tidak saya dapatkan di kuliah. Seperti kayak komunikasi. Gimana sih nanti kalau setelah kuliah, nanti kalau kerjanya gimana, kayak lihat situasi sekitarnya gimana. Jadi setelah lulus kerja mungkin saya bisa mikir kayak lulus kerja. Maksud saya lulus kuliah. Terus saya bisa mikir kayak apa lanjut di kerja ini atau saya buka usaha. Oh gitu. Jadi keinginannya habis lulus dari sini langsung kuliah Iya. dulu. Tapi memang kayak gitu teman-teman. Kalau kita udah dari SMK, terus kemudian memperdalam ilmu supaya ilmu dari SMK ini nggak hilang, ya kan? Kita harus tetap kerja untuk mempraktekkan ilmunya dan mengembangkan kompetensi. Dan yang paling utama satu teman-teman, kalau kita kerja sambil kuliah itu adalah kita nambah relasi, ya kan? Apalagi di bisnis digital kan diajarin public speaking yang baik. Gimana caranya kita ngomong sama orang-orang yang
lebih kompeten di atas kita. Ngomong bagaimana caranya kita membangun public relation dengan orang yang kemampuannya di bawah kita dan yang lain sebagainya. Wow, bagus banget nih, tepuk tangan dong Mbak Dara. Oke, berarti kalau kalian setelah lulus nanti kayak gitu, cita-cita nih berarti yang paling utama. Kalau Mbak Ayunda tadi arahnya kayaknya ke entrepreneur deh. Cita-citanya setelah lulus apa nih di waktu dewasa nanti? Cita-cita saya ya Pak ya, saya tuh pengen mempunyai bisnis yang banyak orang kenal. Nah, jadi kayak meluncurkan suatu produk, bakso tentunya. Dan kalau orang tahu merek itu tuh langsung kenal saya seperti itu Pak. Wow. Pengennya seperti itu. Jadi selain dia punya bisnis, jadi entrepreneur muda, jadi orang terkenal ya. Ya kayak itu apa ya? Produknya anaknya Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi itu Sang Pisang. Kalau kita dengar kata Sang Pisang udah pasti dong yang terkenal adalah Mas Kaisang. Ya kan Mbak Ayunda pengennya kayak gitu juga. Wow, sekalian jadi entrepreneur, jadi artis juga. Iya dong. Wah, bagus banget nih. Kalau Mbak April gimana Mbak April? Kalau saya juga kalau bisa mau buka-buka usaha kecil. Nah, kan gak mungkin kan Pak uangnya banyak dulu usaha kuliah. Dan buka usaha kecil itu ingin saya kembangkan juga dari bisnis kan ada kayak konten, marketing kayak gitu. Dari ilmu itu saya ingin mengembangkan bisnis kecil itu. Siapa tahu nanti kayak buka cabang, satu cabang, tiba buka kios, tambah besar gitu kan gak ada tahu Pak. Oke, dia mau merintis dari kecil dulu berarti ya kan. Wow, namanya perintis. Kalau Mbak Ayunda tadi kan keluarga udah punya bisnis nih, tinggal mengembangkan jadi lebih besar lagi. Kalau Mbak April merintis dari nol, wah pejuang beneran nih. Gak apa-apa, dari UMKM kita bisa naik ke yang lebih tinggi lagi, ke perusahaan yang lebih tinggi. Oke, itu teman-teman, terima kasih udah ngasih gambaran nih untuk saya sebagai guru yang nggak tahu bagaimana perasaan siswanya yang selama ini saya ajar. Jadi kalian udah mewakili teman-teman sehingga saya tahu. Kalau gitu, setelah kalian merasakan semua yang terbaik di sini, apa nih pesan-pesan buat adik kelas? Kalian kan udah kakak tertua sekarang yang di sekolah karena kelas 12 lagi PKL. Kalian sekarang jadi yang tertua di sekolah nih. Apa pesan-pesan buat adik kelas? Kalau dari aku, pesannya itu tetap semangat ya, tetap semangat jalani sekolah kalian, baik itu SMK ataupun SMA, itu tetap semangat ya. Terus jangan gampang patah menyerah. Nah, itu paling penting itu. Karena walaupun secapek apapun itu, tapi percaya suatu hari pasti akan ada hasilnya. Semua akan indah pada waktunya. Iya, seperti itu ya teman-teman, dimanapun kalian berada harus tetap semangat. Apapun yang udah kalian jalani hari ini itu adalah pilihan hidupmu. Dan kamu nggak boleh berhenti di tengah-tengah. Kalian harus memperjuangkan usahamu dari sekarang sampai merasakan kesuksesan. Oke, itu nih pesannya. Kalau Mbak April gimana pesannya buat adik-adik nih? Kalau buat adik-adik, carilah ilmu sedalam-dalamnya karena ilmu itu penting untuk masa depanmu dan ilmu itu bisa digunakan untuk bekerja dan bekerja dapat menghasilkan uang. Uang memang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Wah, segalanya butuh uang, mantep banget ya kan. Oke, emang teman-teman kita memang nggak selalu butuh uang, tapi segalanya butuh uang. Oke, itu ya teman-teman, ingat kita besok akan menjadi dewasa, menjadi orang tua dan kita akan punya tanggungan terhadap anak-anak kita, terutama untuk masa depan anak-anak bangsa nanti ya. Jadi ya harus semangat dan tetap berinovasi, tetap belajar dari sekarang. Oke teman-teman, buat semuanya yang dimanapun kalian berada, ini adalah soft opening kita dari podcast Ngobis, ngobrol bareng bisnis digital. Oke, tungguin terus ya episode podcast kita. Beberapa waktu ke depan kita akan terus memproduksi podcast atau episode yang lebih menarik lagi dan lebih bermanfaat buat kalian. Terima kasih udah tetap di sini. Terima kasih buat Mbak Ayunda, terima kasih buat Mbak April udah mau jadi narasumber kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.